Perkenalkan, nama saya Daniel Regis Levandra, dan dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan hal terkait sejarah dan perkembangan hukum perdata internasional. Saya akan membagi pembahasan ini menjadi beberapa poin. Di antaranya yang pertama, langsung saja, awal perkembangan hukum perdata internasional. Di dalam sejarah perkembangan hukum perdata internasional, tampaknya perdagangan dengan orang asinglah yang melahirkan kaidah-kaidah HPI. Pada zaman Romawi kuno, segala persoalan yang timbul sebagai akibat hubungan antara orang Romawi dan pedagang asing diselesaikan oleh hakim pengadilan khusus yang disebut praetor peregrinis. Hukum yang digunakan oleh hakim tersebut pada dasarnya adalah hukum yang berlaku bagi para civis Romawi, yaitu ius civile, yang telah disesuaikan dengan pergaulan internasional. Ius civile telah diadaptasi untuk hubungan internasional itu, kemudian disebut ius gentium. Sebagaimana halnya ius civile, ius gentium juga memuat kaidah-kaidah yang dikategorikan ke dalam ius privatum dan ius publicum. Ius gentium yang menjadi bagian dari ius privatum berkembang menjadi HPI, sedangkan ius gentium yang menjadi bagian dari ius publicum telah berkembang menjadi hukum internasional publik atau teritorial. Di dalam prinsip teritorial, hukum yang berlaku bersifat teritorial. Setiap wilayah memiliki hukumnya sendiri dan hanya ada satu hukum yang berlaku terhadap semua orang atau benda yang berada di wilayah itu dan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan di wilayah itu. B. Masa pertumbuhan asas personal, abad 6-10 Masehi. Pada abad 6 Masehi, Kekaisaran Romawi ditaklukkan bangsa barbar dari Eropa. Bekas wilayah Kekaisaran Romawi diduduki berbagai suku bangsa yang satu dengan yang lainnya berbeda secara genealogis. Kedudukan ius civile menjadi kurang penting karena masing-masing suku bangsa tersebut tetap memberlakukan hukum personal, hukum keluarga, serta hukum agamanya masing-masing di daerah yang didudukinya. Dengan demikian, prinsip teritorial telah berubah menjadi prinsip personal. Di dalam prinsip personal, hukum yang berlaku digantungkan pada pribadi yang bersangkutan, sehingga dalam wilayah tertentu mungkin akan berlaku beberapa hukum sekaligus. Dalam menyelesaikan sengketa yang menyangkut dua suku bangsa yang berbeda, biasanya ditentukan dulu kaidah-kaidah hukum masing-masing suku, barulah ditetapkan hukum mana yang diberlakukan. 3. Pertumbuhan asas teritorial, abad 11-12 Masehi. Di kawasan Eropa bagian selatan, transformasi dari asas personal genealogis ke asas teritorial berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan pusat-pusat perdagangan, khususnya di Italia. Dasar ikatan antar manusia di sini bukanlah genealogis atau feodalisme, melainkan tempat tinggal yang sama. Kota-kota perdagangan yang tumbuh pesat itu antara lain Florence, Pisa, Perugia, Venetia, Milan, Padua, dan Genoa. Kota-kota tersebut merupakan kota-kota perdagangan yang otonom dengan batas-batas teritorial sendiri, sistem hukum lokal sendiri yang berlainnya satu dengan yang lainnya dan berbeda pula dengan hukum Romawi dan Lombardi yang berlaku umum di seluruh Italia. Selanjutnya, 4. Perkembangan Territoria Statuta di Italia, abad 13-15 Masehi. Seiring makin berkembangnya perdagangan antara warga kota di Italia, penerapan asas teritorial tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu peninjauan kembali. Glosse Accursius mengemukakan doktrin yang kemudian dikembangkan oleh Bartolus de Sassoferrato tahun 1314 sampai 1357. Bartolus menghubungkan Statuta Personalia dengan Lex Origins dan Statute Res Lia dengan kekuasaan teritorial hukum itu. Ia membedakan statuta ke dalam statuta yang mengizinkan sesuatu dan melarang sesuatu, yaitu diantaranya Statuta Personalia, Statuta Realia, Statuta Mixta. 5. Teori statuta di Prancis abad 16.
Charles Dumoulin, seorang ahli hukum Prancis, memperluas pengertian statuta personalia hingga mencakup pilihan hukum sebagai hukum yang seharusnya berlaku dalam perjanjian. Jadi perjanjian dalam teori statuta yang dari Statuta Bartolus masuk ke dalam Statuta Realia menurut Charles Dumoulin harus masuk ke dalam ruang lingkup statuta personalia, karena pada hakikatnya kebebasan untuk memilih hukum adalah semacam status perseorangan. 6. Teori statuta di negeri Belanda abad 17. Berdasarkan De Agrantre, Ulrich Huber mengkaji 3 prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional sebagai berikut. Yang pertama, hukum dari suatu negara mempunyai daya berlaku yang mutlak hanya dari dalam batas-batas wilayah kedaulatan saja. Yang kedua, semua orang baik menetap maupun sementara yang berada dalam wilayah suatu negara berdaulat harus menjadi subjek hukum dari negara itu. Yang ketiga, berdasarkan alasan sopan santun antar negara, diakui pula bahwa setiap pemerintah yang berdaulat mengakui hukum yang sudah berlaku di negara asalnya atau tetap memiliki kekuatan berlaku di mana sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara yang memberikan pengakuan itu. Dan yang terakhir, teori modern. Pada abad ke-19, pemikiran HPI memiliki kemajuan berkat adanya usaha dari beberapa ahli. Salah satunya adalah Pasque Machini. Machini berpendapat bahwa hukum personil seseorang ditentukan oleh nasionalitasnya. Pendapat Machini menjadi dasar mazhab Italia yang berkembang kemudian. Menurut mazhab Italia ini, ada 2 macam kaidah dalam setiap sistem hukum, yaitu kaidah hukum yang menyangkut kepentingan perseorangan, kedua, kaidah hukum yang melindungi dan menjaga ketertiban umum. Berdasarkan pembagian ini, dikemukakan tiga asas HPI, yaitu kaidah untuk kepentingan perseorangan yang berlaku bagi setiap warga negara, dimanapun dan kapanpun juga, kaidah untuk menjaga ketertiban umum bersifat teritorial dan berlaku wilayah setiap orang yang ada dalam wilayah kekuasaan suatu negara atau prinsip teritorial. Yang ketiga, asas kebebasan yang menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan boleh memilih hukum manakah yang akan diberlakukan terhadap transaksi di antara mereka atau pilihan hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penyampaian mengenai sejarah dan perkembangan hukum perdata internasional ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.